Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pembacaan brosur hari Ahad tanggal 17 Desember 2023 tentang menjauhi perselisihan dan perpecahan bagian ketiga. Nomor 5, menjauhi ta'assub atau fanatisme kelompok atau golongan. Dalam ajaran Islam dilarang untuk ta'assub pada golongannya. Islam tidak membedakan antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, maupun satu bangsa dengan bangsa lainnya. Tidak ada satu suku atau satu bangsa yang lebih mulia daripada suku lainnya atau bangsa lainnya. Tidak ada juga satu kelompok atau satu golongan yang lebih mulia daripada kelompok atau golongan lainnya. Islam hanya membedakan kemuliaan manusia dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Nadhirah yang berkata, telah menciptakan kepadaku orang yang mendengar khutbahnya Rasulullah SAW pada pertengahan hari Tasyrik. Rasulullah SAW bersabda, wahai para manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan sesungguhnya Bapa kalian itu satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam atau selain Arab. Tidak ada kelebihan orang selain Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang kulit hitam. Dan tidak ada pula kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, melainkan dengan takwa. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab. Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Beliau bertanya lagi, hari apa ini? Para sahabat menjawab, hari haram. Beliau SAW bertanya lagi, bulan apa ini? Para sahabat menjawab, bulan haram. Beliau SAW bertanya lagi, negeri apa ini? Para sahabat menjawab, negeri haram. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian darah kalian dan harta benda kalian. Sahabat yang mendengar khutbah Rasulullah SAW tadi berkata, aku tidak tahu beliau SAW menyabdakan dan kehormatan kalian atau tidak seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Beliau SAW bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat atau menilai pada hatimu dan amalmu. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya terlalu fanatik
atau ta'assub pada golongannya. Orang yang terlalu fanatik pada golongannya termasuk bagian dari orang-orang musyrik. Allah SWT berfirman, hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya. Bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Di dalam hadis disebutkan dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa terbunuh karena membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada asobiyah atau golongan, atau membela asobiyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata, barang siapa menolong kaumnya padahal tidak dalam kebenaran, maka ia seperti unta yang terjatuh ke dalam sumur lalu diangkat dari ekornya. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada asobiyah, bukan dari golongan kami orang yang membela asobiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati alias asobiyah, atas asobiyah. Dari anak perempuannya Wasilah bin Al-Asqa, bahwasanya yang mendengar ayahnya berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa asobiyah itu? Rasulullah SAW menjawab, asobiyah yaitu kamu membantu kaummu dalam keadaan berlaku dolim. Hadis riwayat Abu Dawud. Fanatisme atau ta'assub dalam bermadzhab pun tidak diperbolehkan. Sampai-sampai para imam mazhab sendiri melarang berta'assub dan bertaklid kepada mereka. Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adilatil Ijtihad wa Taqlid oleh Imam As-Syaukani disebutkan, Imam Abu Hanifah berkata, bahwasanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya, bagaimana apabila engkau mengatakan suatu pendapat sedangkan kitab Allah menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah kitab Allah. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana kalau hadis Rasulullah SAW menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ditanya lagi, bagaimana kalau perkataan sahabat menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkan pendapatku dan ikutilah perkataan sahabat itu. Imam Malik berkata, aku ini hanya seorang manusia yang terkadang salah dan terkadang benar. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, maka ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak cocok dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah dia. Imam Al-Syafi'i berkata, apa saja yang telah aku katakan apabila Nabi SAW telah mengatakan dengan menyelisih perkataanku, maka apa yang telah sah dari hadis Nabi SAW itulah yang lebih pantas untuk diambil, dan janganlah kalian bertaklid kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan kepada Malik, jangan kepada As-Syafi'i, dan jangan kepada Al-Auza'i,
dan jangan kepada al-thawri, tetapi ambillah agamamu dari tempat mereka mengambilnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Janganlah kamu bertaklid tentang agamamu kepada seseorang di antara para ulama, tetapi apa yang datang dari Nabi SAW dan sahabatnya, maka ambillah dia. Islam tidak memperbolehkan ta'azzub atau fanatik pada satu suku, bangsa, mazhab, golongan, dan sebagainya. Islam mengajarkan umatnya supaya tidak menjadi orang yang hanya bertaklid dan suka ikut-ikutan, tetapi supaya menjadi orang yang punya pendirian dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya dari Hudzaifah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Kalian berkata, jika orang-orang berbuat baik, kamu juga berbuat baik. Jika orang-orang berbuat dolim, kamu juga berbuat dolim. Tetapi mantapkanlah diri kalian. Jika orang-orang berbuat baik, supaya kalian berbuat baik. Dan jika orang berbuat buruk, maka janganlah kalian berbuat dolim. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam kekeluargaannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. 6. Membiasakan tabayun, menjauhi su'udon, tajassus, ghibah, dan namimah. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita akan mendapatkan beragam informasi mengenai beragam hal. Ada informasi yang benar dan valid. Ada informasi yang tidak jelas kebenarannya, sehingga menjadi simpang siur. Hal ini selain bisa menjadi ghibah, juga bisa menjadi fitnah. Karenanya diperlukan tabayun ketika mendengar berita-berita yang beredar di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan tabayun ketika menerima informasi dan melarang berprasangka buruk, tajassus, ghibah, dan namimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu fauqam qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Firman Allah SWT di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain itu yang terkenal kejahatannya. Quran Surat Al-Qayyam ayat 10-13. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 112 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Di dalam hadis juga disebutkan yang artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah dusta-dusta perkataan hati. Janganlah kalian mendengarkan pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian bersaing yang tidak sehat, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ghibah ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak disukai. Apa yang ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan? Rasulullah SAW bersabda, jika keadaan saudaramu itu betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan atau kebohongan kepadanya. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya,
Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku dolim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini, beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendaranya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1986.